Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiabudi, NIM 34, mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Metode Kuantitatif Bisnis 2, yang mana di sini saya akan menjelaskan ada 4 pokok pembahasan, antara lain pengertian, tujuan, variabel dan data, dan yang terakhir istilah. Yang mana dari keempat pokok pembahasan ini menyangkut dari yang pertama itu analisis conjoint, analisis jalur, dan analisis time series. Nah, untuk istilah sendiri itu ada analisis time series, stationaritas, dan kointegrasi. Mari kita simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 pokok pembahasan, antara lain ada pengertian, tujuan, variabel, dan data, dan yang terakhir ada istilah. Untuk pengertian sendiri itu mengenai yang pertama itu analisis conjoint, analisis jalur, analisis time series. Untuk tujuannya juga sama. Untuk variabel dan data itu ada analisis conjoint dan analisis jalur. Dan yang untuk istilah sendiri mengenai analisis time series, stationaritas, dan kointegrasi. Langsung saja ke poin pertama, yakni pengertian. Langsung ke pengertian yang pertama ada analisis conjoint, merupakan analisis multivariate yang khusus yang hanya digunakan untuk memahami preferensi konsumen atau yang diinginkan konsumen tentang atribut-atribut suatu produk atau jasa yang ingin dijual. Atribut-atribut tersebut antara lain adalah atribut atau pilihan konsumen yang diinginkan. Level atribut ada level atribut, semacam tingkatan-tingkatan dari atributnya, dan utility estimate. Nah, utility estimate itu besaran dari apa yang dipilih dari konsumen mengenai atributnya. Biasanya hasil dari analisis ini berupa informasi kuantitatif yang digunakan untuk memodelkan preferensi konsumen untuk beberapa kombinasi atribut produk. Yang kedua ada analisis jalur. Suatu teknik untuk mengestimasi dampak dari serangkaian variabel bebas terhadap sebuah variabel bebas dari serangkaian hubungan atau korelasi yang teramati, yang mana diduga terdapat hubungan sebab akibat asimetris di antara dua variabel tersebut. Dua variabel tersebut ada variabel bebas dan variabel terikat. Dan yang ketiga ada analisis time series. Pengertiannya adalah suatu deret berkala merupakan suatu himpunan observasi yang mana variabel yang digunakan diukur dalam urutan periode waktu, misalnya tahun, bulan, triwulan, dan sebagainya. Untuk pembahasan kedua, yakni tujuan. Nah, tujuan ini juga sama dengan pengertian, membahas tentang analisis conjoint, tujuannya itu seperti apa, analisis jalur tujuannya seperti apa, analisis time series tujuannya seperti apa. Tujuan dari analisis conjoint yang pertama, mengetahui bagaimana sebenarnya persepsi konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang diminati oleh konsumen. Jadi, analisis conjoint itu bisa mengetahui apa yang diinginkan konsumen melalui analisis conjoint ini. Yang kedua, menentukan kepentingan relatif dari atribut di dalam pemilihan oleh pelanggan. Kan di situ ada atribut. Nah, atribut mana yang lebih banyak diminati dari pelanggan? Di sini bisa kita cari melalui analisis conjoint. Yang ketiga, mengestimasi pangsa pasar merek yang berbeda dalam tingkatan level atribut. Dan yang terakhir, menentukan kombinasi merek yang disenangi. Features dari merek dapat dibuat bervariasi yang dinyatakan dengan tingkatan dan utilities yang bersangkutan. Jadi atributnya itu bisa dibuat bervariasi, terserah
yang membuat untuk mengetahui persepsi konsumen dari suatu produk tersebut. Yang kedua ada tujuan dari analisis jalur. Apa sih tujuan analisis jalur? Di sini ada dua. Untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada analisis regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikat. Nah, tidak hanya secara langsung nih, namun juga tidak langsung. Tujuan yang kedua ada mengetahui pengaruh langsung atau tidak langsung dari seperangkat variabel bebas dan terikat. Tujuan yang ketiga ada dari analisis time series. Yang pertama, dapat mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada suatu interval waktu, misalnya minggu, bulan, tahun yang teratur dan yang sejalan. Yang kedua, tujuan dari analisis time series dapat memperoleh ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk membuat keputusan pada saat ini, untuk peramalan bisa dan untuk merencanakan di masa yang akan datang. Variabel dan data dari analisis conjoin dan analisis jalur. Analisis conjoin menunjukkan sejauh mana kesediaan individu dalam melakukan pertukaran antar atribut suatu produk layanan, sehingga dapat berguna untuk memutuskan cara yang optimal dalam memberikan pelayanan dengan keterbatasan sumber daya. Variabel yang digunakan ialah variabel independen dan dependen. Sedangkan pada analisis jalur, variabel dan datanya adalah variabel yang digunakan adalah eksogen dan endogen. Model data yang diasumsikan telah memenuhi persyaratan analisis jalur yang mana meliputi data berskala interval, berdistribusi normal, pemenuhan asumsi linearitas, normalitas, homogen, dan terbatas dari masalah multikolinearitas. Istilah pada analisis time series ada 4. Ada tren, gerakan musiman, gerakan siklis, error atau irregular. Yang pertama ada tren ya. Tren akan mengalami rata-rata konstan pada awalnya, namun nilai variansnya meningkat sejalan dengan bertambahnya waktu. Yang kedua ada gerakan musiman. Tidak hanya variansnya yang tidak konstan, namun juga rata-rata meningkatnya sejalan dengan bertambahnya waktu pula. Yang ketiga ada gerakan siklis, yang mana menambahkan tren dengan modelnya sehingga modelnya tersebut akan berubah. Yang ketiga ada error atau irregular, yang mana dengan adanya intercept pada model random walk trend akan mengakibatkan rata-rata dan variansnya tidak konstan. Lalu istilah dari stationaritas. Ada random walk tanpa intercept, random walk dengan intercept, random walk dengan trend. Untuk yang pertama ada random walk tanpa intercept, yang mana suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan kecenderungan menaik atau menurun. Yang kedua ada random walk dengan intercept, suatu gerakan yang mempunyai pola tetap dan waktu dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada random walk dengan trend, yang yaitu gerakan jangka panjang di sekitar garis tren, yang mana berlaku untuk data tahunan saja. Yang terakhir ada istilah kointegrasi. Ada error kointegrasi, error correction, missense, trend export, dan inverse. Yang pertama ada error kointegrasi, penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Yang kedua ada error correction missense, suatu teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju pada keseimbangan jangka panjang.
Jadi error correction itu mengoreksi ketidakseimbangan dari jangka pendek ke jangka panjang. Jadi dilakukan koreksi terlebih dahulu. Yang terakhir ada trend ekspor dan inverse, yang mana digunakan untuk menghilangkan variabel yang tidak stasioner tersebut sehingga menghasilkan residual yang stasioner. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, Agung Setiabudi, mengenai pemaparan tadi. Kurang lebihnya mohon